Wa qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuyassiruka lil yusra. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untukmu, yaitu perbuatan baik dan perkataan-perkataannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi syariat kepadamu Muhammad dengan syariat yang mudah, yang kemudian toleransi, lurus, adil, dan tidak ada kemudian bengkok di dalamnya. Wala haraja wala husra, dan juga tidak yaitu ada kesulitan dan juga tidak ada beban di dalam risalah Islam yang disampaikan kepada Rasulullah. Artinya seperti ini. Kalimat wa yunasiruka lil yusra. Kalau diartikan kan, kami Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadamu Muhammad lil yusra, yaitu dengan kemudahan. Kami Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk mudah kepadamu Muhammad lil yusra, dengan kemudahan. Mulanya kata Rasulullah dalam risalah Islam, yaitu permudahkanlah, jangan dipersulit. Sing jenengane Islam permudahkan saja. Contoh dipermudah. Sampai suatu saat kemudian terluka kepalanya mau mandi junub, kalau suatu saat kemudian tidak dibasui, ya tidak apa-apa, karena sedang luka, jangan dipersulit. Sampai-sampai kalau dalam satu riwayat disebutkan, ada seorang sahabat Rasulullah yang terluka kepalanya. Ada sahabat Rasulullah terluka kepalanya karena kena benturan benda yang keras, sampai kemudian berdarah. Begitu malam-malam, dia kemudian tertidur. Begitu tertidur, ternyata kemudian dia ahlam dia bermimpi basah. Otomatis kalau seandainya dia mimpi basah, mewajibkan dia mandi junub yang menjadikan dia basah semuanya dengan air. Lantas dia tanya kepada temannya, ya sahabatku, aku kepalanya terkena benda keras, sampai kemudian keluar darahnya banyak di kepalaku. Tapi kemudian semalam, aku bermimpi junub. Apakah boleh sekiranya kemudian aku mandi, yaitu tidak aku basahi bagian kepalaku? Karena aku takut ini kemudian merasa sakit atau perih. Kata sahabat itu, tidak, kamu tidak boleh. Kamu harus kemudian mandi wajib sebagaimana biasa. Akhirnya dia ikuti. Dia pun mandi kemudian basuh semuanya mulai dari kepala sampai kakinya. Begitu selesai mandi, kemudian dia mati. Sampai berita itu terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian dipanggil sahabat yang memberi fatwa itu. Begitu yang memberi fatwa itu di hadapan Rasulullah, Rasulullah berkata, kamu telah membunuh kawanmu. Artinya, jangan kemudian dipersulit ajaran-ajaran Islam. Permudahkanlah bagi siapa saja yang kemudian menghendaki kemudahan. Sampai aku bisa sholat embing adik apa uli kami jago uli, kalau memang ada alasan yang syar'i untuk sholat wajib. Kalau untuk sholat sunnah boleh selamanya panjenengan, yaitu dengan duduk. Suatu saat saya tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring, sing penting sampean sholat baik. Kan seperti itu. Kadang-kadang manusia, risalah Islam itu mudah, tapi dipersulit sendiri. Bukti mempersulit syariat Islam sendiri, apa yang diajarkan oleh Rasulullah tidak dikerjakan, sing ora dilakoni nang Rasulullah malah dilakoni. Ki jenengane ngapot-ngapoti syariat Islam. Syariat Islam sing benar-benar dilakoni, ditunjukkan oleh Rasulullah, tidak ada perselisihan ulama. Manusia saja kerepotan untuk melaksanakannya. Salat duha jarang pula yang istiqomah sampai bilangan 20 tahun. Salat-salat yang lain, contoh salat qobliyah, salat ba'diyah, jelas tidak ada perselisihan ulama, mereka semuanya sepakat termasuk ajaran sunnah. Tapi kadang-kadang kemudian manusia membuat hukum-hukum sehingga ada sholat dengan macam-macam jenisnya. Ana sholat tolak bala, ana sholat rohoib, ana sholat-sholat seperti ini, seperti itu, yang notabene dalam tatanan syariat Islam itu tidak disebutkan. Ki jenengane nambah-nambahi syariat. Artinya misalnya suatu saat itu tidak disebutkan dalam syariat, aja ditambahi, pada baik melecehkan ajaran Islam, menganggap ajaran Islam tidak sempurna, bahkan penambahan itu bukan termasuk bagian dari ibadah. Kadang-kadang umat Islam hari ini seperti itu, nambah-nambahi sesuatu sing wis mudah, jadi ngangel-ngangeli dewek. Gua mati ya kudu digarna payungi, jarene siapa kudu digarna. Iki ngambet-ngambet dewek, ora perlu kami payung gak apa-apa. Kan seperti itu ya. Kadang-kadang kita merepotkan segala sesuatu yang tidak diajarkan Islam, tapi sing diajarkan Islam ora dilakoni.
Umat Islam hari ini seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyaknya ajaran-ajaran yang bukan Islam masuk ke dalam tatanan Islam dan itu dianggap sebagai ajaran Islam. Permasalahannya itu. Dan berikutnya, selesai ini. Lantas sampai-sampai, yaitu Ali bin Abu Thalib, sampai-sampai kemudian Ali bin Abu Thalib berkata, ma anta bin muhaddisin kauman hadisa latablighuhum mukullahum illa kana fitnatan li ba'dihim. Tidaklah, kata Ali bin Abu Thalib, tidaklah kamu menyampaikan hadis, tidaklah kamu menyampaikan satu hadis kepada suatu kaum yang dimana satu kaum itu tidak sampai akalnya untuk mencerna hadis itu, kecuali engkau kemudian menjadikan fitnah kepada sebagian yang lain. Maksudnya ini, sing ngaji wis tua, wis umur 60, 50, 70, 80. Diisi pengajian Fathul Majid, mumet dia, karena tidak sampai kemudian akan mereka mencerna terhadap permasalahan hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kudune ala ajaran tauhidnya jangan seperti yang dibahasa di dalam kitab itu. Artinya apa yang dibutuhkan oleh halayak ramai kudunya harus diketahui secara sempurna. Jangan sampai panjenengan menyampaikan hadis, tapi kemudian hadisnya itu karena dia susah untuk memahami kemudian kalimat hadis itu, akhirnya kemudian menjadikan fitnah. Sehingga kemudian wong wis tua, usia 70 diajari hal-hal sing sifatnya kemudian yang seharusnya membutuhkan pemikiran yang banyak. Bahasanya pun bahasa yang kurang bisa dimengerti dengan bahasa-bahasa istilah Islam atau bahasa-bahasa intelektual atau yang lain-lain. Akhirnya dheweke sing nampane ora dadi petunjuk malah dadi fitnah. Kan banyak sing ngaji usiane wis sepuh-sepuh ngene menyampaikan bahasa nganggo bahasa intelektual. Baik di mana ini akhirnya ya dadi fitnah. Maksud Ali bin Abu Thalib seperti artinya seperti ini. Sampaikan pengajaran Islam sesuai dengan porsinya. Kira-kira sing dibutuhna apa untuk kalangan orang-orang yang kira-kira kemudian usia seperti 40, 50, 60, 70 itu seperti itu. Jangan sampai kemudian hal itu kemudian justru bukan menjadi petunjuk tapi kemudian justru menjadi fitnah. Sebagaimana berkata yaitu Ali bin Abu Thalib, hadisin nas, maka sampaikanlah hadis kepada manusia yang dimana mereka mudah untuk memahaminya. Jangan sampai kemudian kamu menyukai ada seseorang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Hingga nih wong wis tua wong 70-80 diarai ajaran al-wala wal bara sing bahasane bahasa Islam kabeh, amdad, arbab. Wong tua bingung. Isbat, nafyune bingung ya. Bingung. Artinya kalaupun kemudian sampai itu tidak akan sampai itu seperti itu. Kadang-kadang generasi muda dengan generasi tua kadang-kadang memiliki pemikiran yang berbeda. Karena kita banyak sering mendapati hal-hal yang sifatnya seperti itu. Mendapati seperti itu. Dan yang lebih pokok lagi adalah jangan sampai kemudian engkau sampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang yang tidak pengen. Sampai aja main dalil, main ngomongi wong, kambi wong sing ora pengen dalil, malah akhirnya dheweke melecehkan ajaran Islam. Artinya gue sampaikan kira-kira memang itu dia butuh petunjuk. Baru panjenengan sampaikan. Kene menurut Ali bin Abu Thalib. Jangan asal main apa. Kadang-kadang kan asal main ya, sampai-sampai akhirnya kemudian ajaran Islam malah dilecehkan. Oh, jare sapa lah salat ya nyatane wong kaya, nyatane wong salat jenggang-jengking ya ora sugih. Karena dia memang ora butuh. Tatkala kemudian dia mendapat pengajaran nang sampean diulangi. Sekalipun ya memang menyampaikan itu adalah wajib, masalah dia menerima apa tidak itu terserah dia, tapi ini sebagai adab, sebagai kemudian aturan harusnya melalui beberapa cara. Cara yang pertama, kalau dia tidak membutuhkan jangan tok melong. Sampean sholat Kang, misal padahal wong kuwi ora butuh sholat atau sholat, boboten men sholat artinya membutuhkan yang lain. Misal contoh, tatkala suatu saat dheweke dikon kerja, begitu kon kerja jenengan begitu nyedek beduk, iki wis beduk nyong sholat disit lah. Itu
Seperti itu, caranya seperti itu. Tidak langsung kemudian berkata seperti ini, seperti itu. Nah, kadang-kadang kamu main asal main saja ya. Mulanya kadang-kadang mulanya Ali bin Abi Thalib dia ngomong, nah apakah kamu mencintai sekiranya ada orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya? Karena wong ora butuh dengan Islam malah disampaikan Islam. Wong ora butuh kemudian terhadap permasalahan penjelasan al-walal baro nang sampean disaingi ngomong seperti itu. Seperti itu. Wong yang kemudian wong tani nang sampean disaingi kandah intelektual. Ya wong tani ini bingung gitu ya. Artinya seperti itu. Artinya yaitu posisikan manusia itu pada porsinya. Kadang-kadang kan ada berbicara politik kesana kemari tapi tidak pandang dulu siapa yang diajak bicara. Wong tani nembekan sawah disaingi kanda politik. Ya beboh. Wong tani senengnya di kanda pupuk, kambi sawah, jenis bibit pari dan yang lain-lain. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu seolah-olah kemudian dia menjadikan manusia malah justru jadi terfitnah. Maksudnya seperti itu. Makanya kemudian di sini kemudian dikatakan fadzakir in nafa'atid dzikra. Maka sampaikanlah yaitu sesungguhnya yaitu penyampaian itu akan bermanfaat. Peringatan itu sungguh akan bermanfaat. Mulanya kata Rasulullah di dalam Al-Quran, sampaikanlah Muhammad olehmu. Yaitu jika kemudian bermanfaat peringatan itu. Sampaikanlah jika memang peringatan itu bermanfaat. Nah kira-kira bermanfaat, kita lihat orangnya. Berarti kira-kira bermanfaat kepada orang tersebut ditahan dulu dengan cara-cara yang lain. Artinya jenengan harus mencari solusi bagaimana cara menyampaikan kebenaran yang secara tidak langsung. Iya. Aja main kemudian kadang-kadang kan anak orang yang karakternya ketok melong, sapa-sapa disengi kada si syirik wongnya dia. Oh di iya. Iya, ini kan iya. Akhirnya orang manfaatnya jarang, manfaatnya wongnya ya orang mareni syirik, begitu sampean dirasani tok. Yo, kalau nembeng ngaji ya kolbe. Ini kan ya, itu seperti itu maksudnya. Artinya kita harus bisa menempatkan sesuatu. Seperti itu. Sesuai dengan porsinya lah. Ya Allah, ini karena menurut Al-Quran yaitu sampaikanlah Muhammad jika peringatan itu bermanfaat, penafsirannya seperti itu. Menurut Ali bin Abi Thalib dengan adab-adab bagaimana menyampaikan kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang bisa menerima kebenaran. Besok berarti sampai pada kalimat sayadzakkaru mayyahsha. Ada yang mau ditambahkan? Tafadhol silakan. Iya. Iya. Dan tidak mau budaya mereka dalam ibadahnya ya iya itu namanya tidak sesuai dengan yang diharapkan itu. Iya. Apa yang kita sebagai teman sebagai jamaah apa ya tetap menunggu dia mereka budaya. Iya. Jadi juga begitu. Kalimat-kalimat disampaikan omongan dia dulu budaya. Iya. Memang begitu kita yang bersabar. Kan tadi dijelaskan bahwa hidayah itu kan dibagi 4. Satu hidayah umum. Kalau hidayah umum semua manusia punya. Kabeh wong punya hidayah umum. Sekalipun dia orang kafir, semuanya punya. Hidayah umum diantaranya adalah cara makan, cara berjalan, cara mengunyah, cara melihat, cara mendengar. Wong sholat apik, wong ngaji apik, itu hidayah umum. Semua orang tahu itu. Artinya wong sholat orang mana mau ngomong sekalipun dia tidak sholat, dia tidak mungkin berbicara sholat itu elek. Sekalipun dia melecehkan sholat di dalam hatinya dia tahu sholat tapi mulai kadang-kadang setelah tua dia kayak pengen sholat. Ini jenengannya hidayah umum. Kalau hidayah umum ini semua manusia punya. Allah sudah memberikan itu. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Penjelasan mulai dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan petunjuk-petunjuk. Ini harus ditempuh melalui ngaji, ngobrol agama, melalui duduk bermajelis taklim, beramal soleh, berdoa. Harus ditempuh seperti itu. Artinya, kalau suatu saat ada orang yang kemudian baru mendapatkan hidayah umum,
supaya dia meningkat mendapat hidayah bayan dan kudu ngaji. Kudu ngaji. Mulane ngaji ke hukumnya wajib, supaya apa tujuannya? Mendapat hidayah bayan dan irsyad. Bayan irsyad yaitu penjelasan dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Artinya nek seandainya wong sampai hidayah umum tok, setidak sampai kemudian hidayah bayan kan di hidayah irsyad, orang mungkin mendapat hidayah taufik. Mung mandek nang kono nek paribasan salat ya ora awet salate. Karena dheweke salate bukan berdasarkan hidayah taufik. Boleh jadi mungkin salatnya tanpa ilmu sehingga kurang berisi karena berdasarkan hidayah umum tok. Mulanya supaya berisi melalui hidayah bayan dan dalil, yaitu hidayah bayan dan irsyad. Dan konek sudah dia mau kemudian mengaji, mau beramal soleh, mau kemudian melakukan kebaikan, maka kemudian untuk masalah menerima dan tidak menerima, keurusan manusianya itu bukan urusan Allah, tapi pada dasarnya dheweke wis menempuh jalan yang kedua. Iya, sudah berusaha. Nanti kalau sudah berusaha seperti itu untuk mendapatkan hidayah, dia bisa melihat kebenaran itu benar, melihat batil itu batil, dan bisa menjauhi yang batil, sekaligus bisa berjalan di dalamnya itu kebenaran, jenengane hidayah taufik. Wong bisa mengetahui kebenaran, bisa mengetahui batil, benar itu benar, batil itu batil, dan dia bisa melakukannya, bisa berjalan di atas kemudian kebenaran, menjauhi kebatilan, hidayah taufik. Yang seperti ini juga harus ditempuh oleh manusianya sendiri. Oleh manusia sendiri, diantaranya melalui ngaji juga. Bagaimana mungkin kalau suatu saat kemudian mendapatkan hidayah taufik, kalau kemudian dia tidak pernah mendapatkan yaitu penjelasan dan bayan rohani ora tahu diisi kemudian garap uli hidayah taufik. Itu seperti itu maksudnya. Sehingga kalau suatu saat wong kemudian di luar sana umum, kalau kemudian mereka hanya terhenti pada hidayah umum, tidak pernah ngaji, mereka tetap disalahkan. Salah diantaranya apa wagelem ngaji, berusaha mencari penjelasan bayan dan petunjuk. Apa begitu panjenengan wis ngerti petunjuk dan bayan, apa wagelem menerima? Soalnya yang menerima sampai dari hidayah taufik. Nah, hidayah umum ini belum mencukupi manusia untuk berjalan di dalam jalan siratal mustaqim. Nah, untuk terkait masalah penyampaian kebenaran, apakah orang-orang seperti itu wajib kemudian disampaikan kebenaran? Ya. Tapi kemudian sesuai dengan porsinya. Maksudnya seperti ini. Apa yang memang dia butuhkan, kemudian apa yang kemudian dia butuhkan dalam permasalahan sesuatu yang pokok dalam terkait masalah ibadah, hidayah, maka kemudian kita sampaikan. Misal contoh, dia memang membutuhkan yaitu sholat. Ya wis, dheweke kemudian diomongi kon sholat dengan cara-cara bahasa yang mudah dimengerti. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan kambi wong tua wis umur 70, yuk sampean ke wis umur 70, salat ke urgent. Wong yo ngerti urgent. Enggak perlu ya, artinya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Itu wajib. Untuk masalah kemudian dia menerima atau tidak menerima memang urusan dia. Tapi kemudian kita lihat orangnya. Kalau orang yang kemudian kelihatan dia tidak membutuhkan hidayah, maka panjenengan yaitu melalui jalan yang lain. Jalan yang lain contohnya Rasulullah yaitu dengan akhlak. Rasulullah tatkala ingin menyampaikan kebenaran kepada orang-orang membangkang, Rasulullah biasanya menggunakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang bisa masuk ke dalam Islam karena dia melihat akhlak orang yang menyampaikan itu bagus dan mulia. Akhirnya kemudian dia tertarik ke dalam Islam. Ini khusus wong-wong sing pembangkang. Karena yang pembangkang nih, begitu kita sampaikan kebenaran, boleh jadi dia malah melecehkan agama Islam. Contohnya sampean ngomongi, apa sampean ora dikabin neraka lamen yang mlebu neraka ora apa-apa. Kalau wong pembangkang kan iki kan akhirnya malah jadi melecehkan Islam. Artinya jenengan menggunakan cara-cara yang lain agar dia tidak terjumus di dalam orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Itu seperti itu Pak Bos. Diantaranya itu. Nah, timu bahada majlis talim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.